Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, teman-teman sekalian. Pertama, semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu, terjaga kesehatannya ya, dijaga benar-benar, sehingga dapat melakukan segala bentuk kegiatan dan aktivitasnya dalam kesehariannya, terkhusus untuk mengikuti suatu perkuliahan pastinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait penyakit akibat kerja, yang mana PAK itu disebabkan oleh faktor ergonomi atau yang biasa kita kenal dengan keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan posisi-posisi fisik, posisi tubuh dalam melaksanakan atau menjalankan suatu bentuk kegiatan, aktivitas atau tugas, baik itu misalnya di laboratorium, kemudian di kantor, kemudian kurang lebih juga di perusahaan-perusahaan atau di industri-industri. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat penyakit-penyakit apa aja yang timbul ya, yang sangat potensial dialami oleh seorang tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di suatu misalnya industri. Seperti apa penyakitnya, nanti kita lihat di slide-slide selanjutnya. Kalau begitu langsung saja ke slide berikutnya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa berbicara terkait penyakit akibat kerja karena faktor ergonomi, nah itu paling dominan atau paling potensial penyakit yang akan timbul itu berkaitan dengan musculoskeletal disorders atau disingkat dengan MSDS. Nah, ini merupakan suatu bentuk gangguan muskuloskeletal ya. Artinya di sini adalah suatu bentuk kondisi yang mengganggu fungsi-fungsi, misalnya fungsi daripada sendi, fungsi daripada ligamen, kemudian otot, saraf, dan tendon. Kemudian bisa juga mengganggu fungsi daripada tulang belakang atau vertebrata. Kemudian selanjutnya, gangguan muskuloskeletal ini itu seringnya merupakan penyakit yang bersifat degeneratif ya, penyakit yang bersifat degeneratif. Artinya adalah penyakit yang menyebabkan jaringan tubuh lama-kelamaan akan mengalami suatu bentuk kerusakan ya, artinya tidak normal lagi. Ini disebabkan karena adanya suatu bentuk penuaan misalnya dari organ-organ ya, atau misalnya tulang-tulang nggak seperti lagi pada saat misalnya di muda, remaja, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian hal ini dapat mengakibatkan rasa sakit dan juga mengurangi kemampuan seseorang ya yang mengalami untuk melakukan pergerakan ya. Dan kemudian selain daripada itu, muskuloskeletal ini dapat mencegah seseorang itu dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya ya, pada umumnya. Misalnya contoh, orang bisa jogging, kemudian bisa berolahraga gitu kan, atau yoga. Nah, tapi ketika mengalami kejadian muskuloskeletal disorders ini, nah itu kegiatan-kegiatan rutinitas misalnya di pagi hari atau di sore hari itu akan sangat terganggu, dalam artian itu nggak bisa dilakukan lagi secara rutin. Nah, selain itu, gangguan muskuloskeletal ini dapat mempengaruhi setiap area yang berada di dalam tubuh. Artinya dimanapun dalam tubuh itu dapat akan mempengaruhi. Karena kenapa? Karena kita tadi melihat di awal bahwa itu dapat mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot ya, saraf dan tendon, serta bagian-bagian tulang belakang atau vertebrata. Nah, akan tetapi bagian
pertama yang paling sering terjadi ya dirasakan oleh seseorang yang menderita musculoskeletal disorders ini, itu biasanya paling sering terjadi di bagian leher, kemudian di bahu, selain itu di pergelangan tangan ya, kemudian bisa juga di punggung dan pinggul, kemudian di lutut ya, dan juga di kaki. Mungkin kalau kita berbicara di lutut ya atau di pergelangan-pergelangan tangan, itu paling umum misalnya adalah penyakit-penyakit artritis ya, yang merupakan bagian daripada musculoskeletal disorders. Baik, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, tadi kita sempat singgung bahwa musculoskeletal disorders itu atau disingkat dengan MSDS ini itu terjadi pertama misalnya adalah menyerang pada bagian tulang. Contoh-contoh penyakitnya ya yang telah ditemukan dan diketahui secara umum misalnya adalah osteoporosis, osteopenia, kemudian osteomalacia, osteopetrosis ya, achondroplasia, kemudian osteogenesis imperfecta, kemudian osteomielitis. Selain daripada menyerang tulang, juga dapat menyerang sendi-sendi manusia ya di bagian persendian. Misalnya penyakit-penyakit yang dikenal itu adalah artritis ya, yang tadi disebut misalnya di lutut, kemudian di siku gitu, di pergelangan tangan. Kemudian ada bursitis, kemudian ada tendinitis, ada yang disebut dengan tennis elbow, kemudian cedera tendon, kemudian carpal tunnel syndrome. Selanjutnya adalah MSDS ini juga dapat menyerang otot-otot yang ada di tubuh manusia. Contoh nama penyakit-penyakitnya adalah pembagiannya misalnya ada mialgia, fibromialgia, kemudian cedera otot, distrofi otot, kemudian atrofi otot, bisa juga terjadi cramp, kemudian otot itu juga akan bisa mengalami kekejangan. Jadi secara garis besar untuk PAK akibat faktor ergonomi itu adalah muskuloskeletal yang menyerang pada bagian tulang, sendi, dan otot. Kemudian selanjutnya ini adalah low back pain ya. Ini biasanya terjadi di bagian tulang belakang atau vertebrata. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa LBP itu rasa nyeri yang terjadi di daerah pinggang di bagian bawah dan parahnya lagi dapat menjalar ke kaki, terutama bagian sebelah belakang dan samping luar. Jadi penyakitnya di pinggang, akan tetapi rasa sakitnya itu bisa sampai ke kaki. Nah, kemudian keluhan daripada LBP ini itu menempati ya urutan kedua tersering setelah nyeri kepala. Nah, jadi yang pertama itu sering terjadi itu adalah sakit kepala yang nyeri pada kepala, baik itu yang berupa migrain gitu kan, atau yang lain-lainnya. Nah, tetapi low back pain ini itu merupakan urutan kedua daripada penyakit yang sering terjadi. Nah, klasifikasi misalnya low back pain ini ya, itu misalnya adalah hal-hal yang dapat dirasakan oleh penderita adalah nyeri akut yang begitu tajam. Dan kemudian nyeri ini langsung ya, bisa langsung aja gitu, atau tiba-tiba langsung aja gitu. Dan kemudian kejadian ini akan dapat membaik lagi dalam keadaan normal dengan menggunakan waktu yang menghabiskan waktu 2 sampai 3 minggu atau 3 pekan. Jadi waktu yang lama ya, 21 hari lah. Oke. Nah, itu untuk yang nyeri akut. Tapi ada juga yang nyeri kronis pada LBP ini yang sifatnya itu terus-menerus ya dan tidak berkurang. Namanya kronis ya. Nah, ini biasanya terjadi lebih daripada 3 bulan. Ini lebih lama lagi teman-teman. Dan kadang-kadang nyeri berulang tetapi untuk kekambuhan. Jadi artinya bisa dikatakan karena tadi kronis LBP-nya,
Nah, ketika sudah lewat 3 bulan misalnya udah agak-agak membaik, tapi tiba-tiba nyeri lagi gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan kekambuhan daripada LBP. Nah, teman-teman bisa melihat gambar daripada LBP itu sendiri ya, teman-teman. Itu di bagian pinggang, yang mana penyebabnya itu sendiri ya, misalnya orang yang bekerja di industri ya, yang selalu mengangkat beban yang berat gitu, atau mungkin orang yang di bagian operator komputer ya, atau di operator mesin, yang mana posisi duduknya itu tidak dalam posisi yang bagus ya, tidak dalam posisi yang semestinya, dan dia itu melakukan posisi tersebut dalam waktu yang lama. Itu juga dapat menyebabkan low back pain ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ya, orang yang jatuh misalnya, tiba-tiba jatuh ke lantai kemudian terbentur bagian belakangnya. Nah, itu juga dapat menyebabkan LBP. Baik, kemudian selanjutnya ini adalah carpal tunnel syndrome. Jadi carpal tunnel syndrome ini adalah penyakit muskuloskeletal yang menyerang pada bagian sendi ya. Kalau tadi yang LBP itu pada bagian tulang, nah ini pada bagian-bagian sendi. Misalnya adalah orang yang terkena carpal tunnel syndrome ini itu akan merasakan mati rasa ya, atau kesemutan di bagian tangan dan lengannya, karena disebabkan sarafnya itu terjepit ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya gambar daripada kejadian carpal tunnel syndrome ini ya. Untuk spesifiknya ini di zoom. Nah, disinilah saraf-saraf yang mengalami kejepitan ya, terjepit sarafnya itu. Dan gejala utamanya itu antara lain nyeri pada bagian tangan dan lengan, kemudian disertai mati rasa atau kesemutan ya. Emang kalau saraf terjepit itu ya sangat sakit memang. Dan kadang-kadang ya saraf terjepit itu juga bisa terjadi di bagian punggung ya, di bagian belakang. Makanya orang yang LBP itu ya, low back pain, kita kembali lagi ke low back pain itu kadang-kadang itu sakit karena ada saraf juga yang kejepit. Misalnya tadi kan terbentur tuh, jatuh kemudian terbentur, nah sarafnya bergeser artinya kejepit kemudian sakit LBP. Nah, begitupun pada carpal tunnel syndrome ini, di bagian pergelangannya itu sarafnya terjepit, makanya akan sangat sakit kemudian mati rasa gitu kan, dan bisa juga terasa kesemutan. Kemudian selanjutnya ini adalah trigger finger, di mana suatu kondisi ketika jari itu tersangkut dalam posisi menekuk ya, kemudian lurus secara tiba-tiba. Trigger finger ini terjadi itu ketika tendon pada jari yang terkena itu tiba-tiba meradang ya, nggak tahu apa penyebabnya, langsung tiba-tiba meradang. Nah, itu akan mengalami trigger finger. Nah, orang yang memiliki resiko paling besar terhadap kejadian ini itu adalah kaum perempuan ya. Nah, misalnya juga para penderita diabetes atau artritis, dan orang-orang yang biasa menegangkan tangannya saat beraktivitas. Misalnya apa? Misalnya orang yang bekerja di bagian operator ya, operator mesin, kan tangan itu selalu tegang terus megang alat kendali, alat kontrol. Atau orang yang bekerja di depan komputer gitu kan, selalu ngetik di keyboard atau menggeser-geserkan mouse. Nah, itu sangat berpotensi mengalami trigger finger ini. Kemudian teman-teman bisa melihat gejalanya bahwa berupa kekakuan, kemudian ada sensasi meletus atau klik gitu, kayak ada bunyinya gitu, langsung bunyi. Mungkin teman-teman kalau ada yang sering bunyiin jari-jarinya, nah seperti itulah, langsung bunyi aja gitu. Nah, kondisi ini biasanya lebih buruk saat pagi hari. Jadi pada pagi hari itu penderita trigger finger ini itu pasti sangat menderita.
Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Untuk trigger finger ini yang diserang adalah bagian tendonnya itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Jadi tendonnya itu tiba-tiba meradang. Oke, kemudian selanjutnya tendinosinovitis ya. Ini adalah penyakit yang masih berhubungan pada tendon ya. Artinya tetap terjadi peradangan, namun peradangannya itu terjadi di selubung tendon ya saat otot terhubung ke tulang. Jadi pada pembungkusnya gitu, untuk lebih simpelnya, pada pembungkus tendon itu sendiri. Tendinosinovitis ini itu sangat sakit pastinya. Tangan bisa terjadi di tangan, kemudian pergelangan tangan dan kaki. Itu sering kejadiannya. Penyebabnya itu adalah cedera, kemudian penggunaan yang berulang-ulang dan infeksi. Artinya penggunaan berulang-ulang di sini tangannya itu sering beraktivitas ya, artinya selalu tegang gitu, selalu kontraksi gitu, selalu tegang. Dan juga ini ya teman-teman bisa melihat karena infeksi. Nah, gejalanya adalah nyeri, bengkak, dan kesulitan menggerakkan sendi yang telah terkena ini tendinosinovitis. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sprain and strain ya. Jadi sprain itu suatu peregangan ya terjadi atau robek, yang mana peregangan atau robeknya ini terjadi pada ligamen jaringan fibrosa yang menghubungkan tulang dan sendi. Nah, untuk strain itu sendiri ya, strain ototnya itu nempel pada sendi ya dengan bantuan jaringan ikat yang disebut dengan tendon. Strain ini merupakan cedera pada tendon tersebut ya, atau pada otot itu sendiri. Misalnya adalah pada bagian betis, kemudian di selangkangan ya, dan juga di hamstring. Jadi hamstring itu adalah otot-otot yang berada di bagian paha belakang. Nah, kemudian gejalanya seperti apa? Pasti rasa sakit, kemudian terjadi bengkak yang meradang, kemudian rasa kaku, kemudian pengurangan kemampuan atau fungsi bagian tubuh yang cedera. Jadi kemungkinan besar orang yang terkena sprain dan strain ini itu sangat susah untuk bergerak, dalam hal ini adalah untuk berjalan. Oke, nah beberapa langkah sebagai bentuk tindakan pertolongan pertama ya, misalnya terjadi kejadian sprain dan atau strain, misalnya itu harus langsung seketika itu menghentikan aktivitas. Artinya di sini silahkan melakukan istirahatkan dulu anggota tubuh yang cedera ya. Bisa juga meletakkan es, ya, es batu pada area yang cedera, itu kurang lebih sekitar 15 menit tiap 2 jam selanjutnya. Oke, nah menggunakan handuk di antara kulit dengan es tadi. Bisa juga dilakukan kompresi atau perban secara ketat ya pada bagian area yang cedera. Oke. Selanjutnya adalah hindari aktivitas olahraga, kemudian mengkonsumsi alkohol ya, atau dilakukan pijat ya, atau ada pengurutan pada bagian area cedera. Karena kenapa? Orang yang melakukan pemijatan atau urut itu dapat memperburuk pembengkakan. Namun kalau misalnya gejala ini semakin memburuk kurang lebih dalam 24 jam, itu langsung segera ke dokter aja. Nah, orang-orang yang paling sering mengalami misalnya adalah strain ya, dalam hal ini adalah hamstring, itu adalah para atlet-atlet ya teman-teman. Kalau bisa melihat itu para misalnya pemain-pemain bola ya, pemain-pemain bola kaki, kemudian pemain volley, kemudian pemain basket. Nah, itu yang sering mengalami sprain dan strain. Kemudian untuk misalnya orang-orang yang sangat potensial terkena penyakit ini yang memang bekerja di dunia
industri atau di suatu perusahaan itu adalah orang yang aktivitasnya paling tinggi mengalami terjadi mobilitas, artinya ada pergerakan dari satu tempat ke tempat lain ya, atau dalam hal ini mengangkut juga beban-beban yang berat. Nah itu sangat berpotensi mengalami sprain dan strain gitu, karena adanya tadi ya, adanya kerobekan pada ligamen ya, kemudian adanya peradangan pada tendon gitu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah tendinitis. Jadi tendinitis ini suatu kondisi saat jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang ya itu terjadi peradangan. Nah, kalau teman-teman bisa melihat di sini ya, otot yang menghubungkan tulang ya terjadi peradangan ini di bagian sini ya yang menghubungkan. Ini terjadi pada tendon ya di siku, teman-teman bisa melihat di siku di bagian dalam. Nah, jenis ini umumnya terjadi karena adanya gerakan siku secara berulang ya. Misalnya yang dilakukan oleh atlet golf ya atau bisbol kan itu kan selalu mengayunkan tangannya gitu. Nah, itu sangat berpotensi mengalami tendinitis ya. Untuk tendinitis ini itu ada beberapa macam. Misalnya yang pertama adalah Achilles tendinitis ya. Ini terjadi pada tendon Achilles. Kemudian ada rotator cuff tendinitis. Ini terjadi pada tendon rotator cuff. Kemudian ada jenis De Quervain tendinitis yang terjadi pada tendon pergelangan tangan ya, tepatnya di pangkal ibu jari pada umumnya. Kemudian ada jenis knee tendinitis. Ini terjadi pada tendon patellar ya yang terletak di bawah lutut ya atau pada tendon quadriceps yang berada di atas lutut. Jadi untuk knee tendinitis ini biasanya terjadi di sana tadi ya, di atas atau di belakang lutut. Nah, kemudian gejala-gejala yang disebabkan oleh tendinitis ini itu ditandai dengan munculnya rasa sakit pada tendon yang meradang gitu ya. Kemudian rasa sakit ini biasanya semakin parah saat otot di area tendon tersebut digerakkan, misalnya melompat ya, saat melompat, kemudian berlari, kemudian memutar pergelangan tangan. Nah, kemudian rasa sakit tersebut itu dapat disertai beberapa gejala lain, misalnya pada area tendon yang bermasalah itu mengalami pembengkakan, kemudian juga terasa hangat ya, kemudian merah, dan serta terjadi kekakuan pada otot. Oke, selanjutnya adalah ganglion kista. Nah, untuk ganglion kista ini itu bentuknya kurang lebih adanya benjolan ya, tapi ini bukan kanker, makanya disebut dengan benjolan non kanker. Dan ini sering terjadi pada tendon atau sendi pergelangan tangan dan tangan. Nah, penyebab daripada kista ganglion ini sampai sekarang itu pada umumnya belum diketahui, artinya para tenaga kesehatan masih belum bisa menetapkan penyebab yang pasti ya daripada ganglion kista ini. Nah, bentuknya itu bulat, kemudian dia itu kecil, dan juga biasanya itu nggak sakit. Tapi ada juga yang sakit ya. Nah, selanjutnya teman-teman, meskipun jarang terjadi kejadian ini, namun kondisi ini bisa sangat menyakitkan jika menekan saraf. Ya, kalau kita berbicara terkait saraf tertekan ya itu bisa dikatakan sarafnya terjepit. Nah, otomatis pasti akan menyebabkan kesakitan yang parah yang kemudian sangat mengganggu seseorang ya yang mengalaminya. Nah, dalam beberapa kasus kista ganglion ini itu dapat mengganggu gerakan sendi ya. Kemudian kista ganglion ini biasanya hilang sendiri gitu
tanpa dilakukan perlakuan ya atau di treatment, tiba-tiba langsung menghilang aja gitu. Namun kalau mungkin ada yang merasa nggak nyaman ya, terganggu secara penglihatan misalnya kan, nah ini bisa diangkat gitu dengan melalui metode bedah. Mungkin para artis mungkin kalau misalnya ini terjadi pada bagian tangan atau pergelangan tangannya ya kan nggak enak dilihat, makanya langsung diangkat aja. Nah di sini teman-teman bisa melihat gambar daripada kejadian ganglion kista ini ya, itu tepatnya di pergelangan tangan atau tangan. Nah untuk secara lebih ke anatomi gambarnya ya ini seperti ini. Itu ukurannya bulat kemudian kecil gitu. Oke. Kemudian selanjutnya ada PAK akibat faktor ergonomis itu berupa epikondilitis. Jadi epikondilitis ini merupakan suatu bentuk iritasi dari jaringan, yang mana jaringan itu penghubung antara otot lengan ke siku ya. Jadi tennis elbow ya atau siku tenis itu bisa disebabkan oleh gerakan pergelangan tangan dan lengan yang berulang tadi ya. Tadi udah disinggung ini. Kemudian epikondilitis ini gejala utamanya itu berupa rasa nyeri yang akan dialami atau dirasakan oleh penderita. Nah, ini biasanya terjadi pada bagian luar siku dan kadang-kadang di lengan bawah dan terjadi juga bisa di bagian pergelangan tangan. Teman-teman bisa melihat ya pada gambar ini ya untuk perbesaran daripada epikondilitis ini terjadi iritasi ya. Iritasi yang mana iritasinya itu pada jaringan yang menghubungkan otot-otot lengan ke siku. Ya ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan bursitis. Ini juga merupakan suatu bentuk PAK faktor ergonomis ya. Yang mana bursitis ini terjadi karena adanya suatu bentuk peradangan pada bantalan yang berisi cairan yang mana ini berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Jadi di antara sendi persendian kita itu ada yang namanya ini apa namanya bantalan ya, bantalan itu berisi cairan yang sedang berusaha. Karena kenapa? Kalau misalnya nggak ada ini, mungkin itu sendi-sendi kita akan aus ya, artinya sedikit demi sedikit terkikis, kemudian mungkin terasa nggak enak. Jadi ada suatu bentuk bantalan, jadi sendi antara sendi itu nggak saling bergesekan secara langsung. Nah, bursitis ini paling sering terjadi pada sendi yang sering melakukan gerakan-gerakan yang berulang. Kemudian gejalanya itu berupa nyeri, ya, pembengkakan, dan kekakuan. Nah, pada umumnya bagian tubuh yang biasanya mengalami bursitis itu pada bagian lutut, bahu, siku, dan pinggul. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat untuk orang yang normal ya, yang nggak menderita bursitis, nah itu ininya nggak membengkak ya, bantalannya itu nggak membengkak atau tidak terjadi radang. Namun ketika terjadi bursitis, itu akan semakin membesar bantalannya yang berisi cairan itu atau kita kenal dengan bursai. Nah, inilah yang dapat menyebabkan manusia itu nggak enak misalnya dalam beraktivitas karena adanya bursitis ini. Oke, selanjutnya adalah ini juga ya merupakan bursitis, tapi ini terjadi pada bagian pinggul ya. Teman-teman bisa melihat di sini kan. Nah, itu terjadi peradangan. Oke. Selanjutnya ada mialgia ya atau
muskuloskeletal yang menyerang pada bagian-bagian otot manusia. Nah, mialgia ini istilah medisnya yang digunakan itu biasanya untuk simpelnya atau awam atau secara umum disebut dengan nyeri otot. Nah, meskipun ya mialgia atau nyeri otot ini biasanya agak terasa ringan ya, dan kemudian hanya terjadi di suatu otot tertentu aja, namun nyerinya itu bisa terasa di seluruh bagian tubuh dan sangat menyiksa. Artinya di sini nyerinya menyebar ke seluruh tubuh meskipun penyakitnya berada pada satu titik aja gitu. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa nyeri otot ini atau mialgia ini bukan suatu penyakit, tetapi ini adalah gejala dari suatu penyakit atau kondisi. Jadi bukan penyakit, namun gejalanya ya. Artinya tanda gitu terhadap suatu jenis penyakit untuk mialgia ini sendiri. Teman-teman bisa melihat ya, untuk mialgia itu kadang di lutut, kemudian kadang di pinggul, di pinggang ya, kemudian di betis bagian belakang, kemudian di leher atau di bahu gitu. Jadi pada bagian-bagian tertentu yang diserang adalah otot-otot. Selanjutnya adalah fibromialgia. Fibromialgia ini masih termasuk muskuloskeletal yang menyerang otot, yang mana ketika terjadi fibromialgia itu akan dirasakan sangat nyeri dan kemudian sensitif pada otot yang menyebar gitu. Fibromialgia ini sering disertai dengan kelelahan dan perubahan tidur, kemudian ingatan dan suasana hati. Mungkin orang yang sebelumnya normal ya, itu tidurnya teratur, itu disiplin, akan tetapi setelah fibromialgia itu susah tidur ya karena ada ketidaknyamanan. Kemudian selanjutnya adalah gejala yang paling umum itu adalah berupa nyeri otot yang sifatnya meluas, dalam hal ini adalah menyebar ke seluruh tubuh dan sensitif terhadap nyeri. Nah, teman-teman bisa melihat ya, daripada titik-titik nyeri ya atau rasa sensitif pada otot-otot yang terserang kejadian fibromialgia. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian tubuh manusia ya, khusus untuk otot-ototnya di mana aja. Misalnya di sini untuk otot-otot di bagian lutut ya, atau di bagian belakangnya di dengkul, kemudian di bagian bahu, di pinggul ya, kemudian di leher dan lain-lain. Ini untuk fibromialgia. Kemudian selanjutnya adalah kejang otot. Nah, kejang otot ini terjadi saat suatu otot itu tiba-tiba mengalami kontraksi ya, tiba-tiba tegang gitu dengan sendirinya. Dan itu bukan atas perintah kita ya, tapi itu di luar pada kendali, bisa dikatakan secara refleks gitu. Nah, bahkan kondisi kejang ini itu membuat otot menjadi tidak rileks dan terasa kaku. Nah, gejalanya ya itu rasa sakit atau nyeri otot yang terjadi karena tadi terjadinya suatu bentuk kekejangan yang mana tadi yang sifatnya rileks tiba-tiba menjadi kencang gitu. Selain itu, orang yang mengalami kejang otot itu ototnya akan menjadi terasa lemah, kemudian pergerakannya menjadi lebih lamban daripada yang sebelumnya. Misalnya juga dalam keadaan mau tidur ya atau tertidur itu sangat susah ya karena terjadinya suatu bentuk gangguan pada tidur. Karena kenapa? Karena dia sering terbangun akibat ototnya yang terasa sakit. Nah, teman-teman bisa melihat daripada 3 gambar kaki ini. Nah, yang menggambar pertama di sini teman-teman bisa melihat bahwa ototnya itu dalam keadaan istirahat ya. Bisa dikatakan relaksasi atau nyantai. Kemudian ketika terjadi suatu bentuk kontraksi ya,
kejang otot. Nah, itu yang tadinya bisa dilihat ya teman-teman, agak-agak kempis gitu, tiba-tiba ngembang atau berkontraksi. Yang akhirnya ketika dibuat rileks ya, teman-teman bisa melihat posisinya. Ini rileks kemudian ditegangkan. Ketika dibuat rileks kembali, ototnya ini tetap tegang. Yang harusnya kan kalau dibuat rileks seperti ini. Tapi karena orang yang mengalami kejang otot itu ketika dibuat rileks kakinya, ototnya itu tetap kejang. Nah, kayak gini maksudnya. Paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya ini cara untuk menghindari PAK faktor ergonomi. Di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah pengendalian secara administratif. Ini misalnya diterapkan di perusahaan-perusahaan atau industri atau di laboratorium ya. Yang mana pengendalian administrasi ini tujuannya adalah mengendalikan metode kerja, kemudian adanya suatu bentuk penyeleksian karyawan yang akan diterima gitu, kemudian adanya suatu bentuk SOP yang baku, ada pelatihan sebelumnya ya. Sebelumnya kan biasanya ada karantina, pelatihan-pelatihan sebelum seorang karyawan itu diposisikan pada tempatnya masing-masing. Kemudian ada pengawasan ya, ini sangat penting pengawasan. Kemudian ada modifikasi perilaku. Selain itu ada jadwal kerja. Makanya itu misalnya di industri atau perusahaan itu ada yang kita kenal dengan shift-shiftan gitu. Kemudian ada rotasi kerja. Jadi para pekerja yang telah ditetapkan di satu unit itu di rolling ya pada waktu yang tertentu, misalnya 3 bulan itu dilakukan rolling, kemudian 6 bulan selanjutnya atau 3 bulan selanjutnya dilakukan rolling lagi ya. Ini salah satu tujuannya adalah untuk menghindari PAK yang diakibatkan oleh faktor ergonomi. Kemudian ada manajemen perubahan dan serta jadwal istirahat yang cukup pastinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian yang dilakukan untuk menghindari PAK faktor ekonomi berupa pengendalian teknik. Nah, pengendalian ini itu terpasang dalam suatu unit sistem mesin dan peralatan, misalnya adanya penutup mesin gitu ya. Kemudian ada circuit breaker, kemudian ada interlock system, kemudian startup alarm, ventilation system, sensor, and sound enclosure. Kemudian selanjutnya pengendalian menggunakan alat pelindung diri ya. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu APD itu apa aja gitu. Misalnya dari kepala ada helm, kemudian di bagian muka ada masker, ada misalnya juga sunglasses gitu. Kemudian pakaiannya, kemudian sepatunya misalnya pakai yang sepatu boot gitu. Yang mana menggunakan APD ini untuk mengurangi risiko daripada dapat bahaya, terkhusus misalnya para pekerja yang bekerja di suatu industri atau perusahaan. Oke, paham ya teman-teman? Jadi ini secara umum ada 3 pengendalian yang harus dilakukan untuk menghindari PAK faktor ergonomi itu sendiri. Yang pertama tadi pengendalian administratif, misalnya di sini SOP-nya itu benar-benar baku, ya. Kemudian ada pelatihan, pengawasan dan lain-lainnya. Kemudian untuk pengendalian teknik ini sangat berkaitan pada misalnya adalah mesin-mesin yang digunakan pada suatu industri gitu untuk meminimalkan terjadinya suatu bentuk insiden atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada karyawan ya atau tenaga kerja ataupun orang-orang yang berada di lingkungan industri tersebut. Kemudian yang selanjutnya tadi ada menggunakan alat pelindung diri yang lengkap dan pastinya harus APD-nya itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik di skala nasional maupun pada taraf internasional. Oke.
Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit materi terkait penyakit akibat kerja, faktor ergonomi. Semoga materi tadi memberikan manfaat, pengetahuan, wawasan kepada teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih sangat fakir ilmu. Mohon maaf jika ada kekurangan pada penyampaian video pembelajaran ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.